Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudara, awali bulan Mei ini dengan hidup Tuhan yang ada dalam diri saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang berarti dan berharga ini. Kami diizinkan Tuhan untuk mengawali bulan Mei 2023 yang kami percaya bulan ini bagian dari tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dalam setiap area dan arena hidup kami, aspek hidup kami, biar kami yang percaya Tuhan lakukan itu. Kami adalah orang-orang percaya kepadamu. Sampaikan suaramu tanpa interupsi Tuhan, mulai pikiran, perkataan kita, suara anak, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun, dalam nama Yesus. Biar setiap orang mendengar kebenaran ini, mereka mengalami kehidupan Tuhan, kebangkitan lebih besar dari kematian. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amen. Katakan bersama saya, kebangkitan lebih besar dari kematian. 1, 2, 3, come on. Kebangkitan lebih besar dari kematian. Kasih pujian bagi dia, come on. Haleluya. Oke, umat Tuhan silakan duduk. Siap menerima firman Tuhan, katakan saya siap, katakan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kebangkitan lebih besar dari apa saudara? Kematian. Umat Tuhan, Alkitab sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa kita tidak boleh atau jangan hidup di masa depan atau masa lalu. Karena masa lalu akan membuat kita menyesal, dan untuk sebuah penyesalan dibutuhkan energi yang banyak. Saudara, orang menyesal itu bisa mati, bisa sakit. Karena untuk menyesal, itu ibarat biasanya saudara angkat 10 kilo, karena menyesal diangkat 60-70 kilo. Anda bisa bayangkan. Makanya penyesalan itu membuat orang cepat tua, cepat sakit, dan selanjutnya tahu sendiri. Karena itu saudara kekasih, juga jangan hidup di masa yang akan datang, membuat kita khawatir. Tapi hiduplah hari ini. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang percaya kepada Yesus katakan amin. Dia mengatakan hal ini untuk supaya kita tidak membiarkan kegelisahan tentang apa yang akan datang. Future, masa depan, itu dikeluarkan dari hidup kita. Karena dia sudah memberikan kepada kita damai menurut ayat ini tadi. Damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Tuhan kita adalah Tuhan hari ini. Our God is presence God. Ya, Tuhan kita Tuhan hari ini. Karena dia hidup, alasannya. Karena dia hidup, maka dia bisa punya foto di mana-mana. Yang tidak punya foto artinya mati, saudara. Dan Yesus punya foto banyak. Kadang-kadang foto di atas langit Papua, saudara. Kadang-kadang foto di atas langit Sukabumi, ya. Dan macam-macam. Terakhir sebelum meninggal, habis perjamuan mereka foto sama-sama, saudara. Makanya ada itu foto, saudara. Karena dia hidup, katakan amen. Karena dia akan hidup hari ini, maka dia menyediakan roti untuk kapan? Hari ini. Mengapa setiap hari Tuhan menyediakan? Karena dia hidupnya hari ini. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia mau supaya kita bergantung dengan mengandalkan kepada dia setiap saat. Dan mengenal dia dengan intim. Itu alasannya. Apa yang terjadi kalau Tuhan siapkan itu? Tiap 10 tahun Tuhan kasih kita beras 1 kali. Kasih untuk 10 tahun makan. Saya percaya banyak di antara kita akan menjadi kafir, tanda kutip saudara.
artinya tidak kenal Tuhan. Kenapa? Sudah ada makan minum, sudah ada. Dan mereka tidak merasa lagi perlu Tuhan. Banyak yang akan menyimpang dan meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya dia memberikan kepada saya roti hari ini. Daily bread of our life. Masa lalu sudah berlalu dan sesuatu yang tidak bisa diubahkan lagi. Makanya saudara yang kasih, kalau kita membangun rumah tangga, membangun hidup, membangun usaha, membangun relasi berdasarkan masa lalu, kita nggak pernah move on. Kenapa? Karena masa lalu itu selalu mengecewakan, memilukan, dan segala macam. Sementara kita terapkan hidup hari ini, nggak seperti minyak dan air. Itulah sebabnya biarkan yang berlalu. Kita tidak bisa rubah masa lalu, tapi Tuhan bisa rubah hari ini dan akan datang. Ya. Masalahnya bukan Tuhan akan datang atau Tuhan akan pergi, tapi Tuhan tuh bisa muncul atau appear and disappear. Artinya ada atau kelihatan atau tidak kelihatan. Padahal Tuhan itu ada. Nah, banyak kali saudara yang kasih, orang tidak merasakan Tuhan ada karena mereka lupa bahwa Tuhan itu ada hari ini. Seperti Keluaran 3:14 dikatakan, pada waktu Musa disuruh oleh Tuhan, Musa bilang, nanti kalau orang tanya, saya bilang siapa yang mengutus? Tuhan bilang begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Bilang namaku apa? Aku adalah aku. Sampaikan kepada Firaun, I am that is I am. I am is I am. Aku adalah aku. Katakan, aku adalah aku. Haleluya. Aku adalah aku. Artinya bukan masa lalu, bukan akan datang. Tapi masalahnya apakah kita dengan iman? Makanya Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan itu ada. Dia bisa muncul sewaktu-waktu, tapi tidak muncul. Bukan karena dia pergi sibuk di mana yang lagi repot. Tidak. Hanya karena kita tidak mengaktifkan iman percaya kita. Kematian pernah menjadi kekuatan terbesar di bumi. Tapi sekarang setelah kebangkitan, maka kematian bukan lagi menjadi kekuatan yang besar. Kebangkitan menjadi kekuatan yang besar. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, yaitu kita lihat bagaimana Yesus menghidupkan kembali anak perempuan dari Yairus. Meninggal, tak lama kemudian Tuhan Yesus bangkitkan. Lalu yang kedua, waktu Tuhan Yesus masuk di kota Nain, putra janda di Nain itu, umur berapa mungkin 9-12 tahun, akan segera dimakamkan. Yesus hentikan. Yesus dia bilang, tunggu dulu sebentar, saya doa untuk ibu, biar ibu tetap kuat, sejahtera. Tuhan menjadi suami ibu, Tuhan menjadi anak ibu ya. Tidak. Yesus tidak pernah menghadiri upacara kematian. Hanya saya yang sering. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya jangan hadiri ibadah kematian terus. Tidak ada jemaat bilang amin ya. Yesus tidak pimpin ibadah kematian. Dia membangkitkan orang yang mati. Amin. Sudah lihat yang kedua itu tadi. Nah, ini yang menjadi kerinduan saya. Kerinduan gereja Tuhan kita semua. Kemudian kematian yang ketiga, Lazarus dibangkitkan 4 hari setelah dia sudah berbau busuk. Jadi Yesus tidak digerakkan oleh perasaan manusia. Walaupun dia manusia asli 100%. He is not moving by the human feeling even though he is 100% human as you and me. Seperti kita punya perasaan. Yesus punya perasaan, tapi Yesus tidak menomorduakan perasaan. Memang dia datang sempat menangis. Yohanes 11 ayat 35 ayat terpendek. The short verse in the Bible. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Tapi Yesus tidak menangis habis itu selesai. Dia geser pelan-pelan. Tidak. Setelah menangis dia sapu air matanya. Lalu dia mulai memperbaiki situasi yang dia tangisi itu. Haleluya. Jadi Yesus tidak membiarkan air mata menjadi makanan dan minumannya. Dia rubah air mata menjadi mata air yang luar biasa. Artinya dia menyerahkan nyawanya. Ketika dia mati, dia katakan,
it finished, sudah selesai. Sudah selesai. Waktu di kayu salib Yesus berseru, sudah selesai. Itu artinya Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Bukan dia siap untuk dimatikan oleh orang lain. Bukan. Yesus tidak bisa dimatikan oleh siapapun kecuali dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Banter saya akan kasih perumpamaan di dalam perjanjian lama yang memberikan gambaran itu. Nanti kita baca dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Ada diskusi antara Marta kepada Yesus. Dia bilang, kalau Tuhan engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Artinya kalau Yesus bilang saudaramu bangkit, pasti bangkit, bukan? Ya toh? Ayat 23 Yesus bilang apa? Saudaramu akan bangkit. Artinya Marta harus percaya bahwa Yesus bilang apa? Saudaramu akan bangkit. Ayat 24 kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang mati dibangkitkan. Loh, tadi kamu bilang bahwa Yesus bisa lakukan apa saja. Dia doa, Tuhan jawab. Lalu dia bilang saudaramu akan bangkit. Dia bilang iya bangkit. Tapi nanti setelah 100 tahun dari sekarang atau 200 tahun dari sekarang, entah kapan nanti terjadi kebangkitan orang mati, saudara saya sudah dibangkitkan. Jadi dia percaya hanya di bibir mulut saja, supaya Yesus cepat selesaikan persoalannya, karena sudah terlambat menurut dia. Ayat 25, jawab Yesus. Apa jawab Yesus? Baca 2, 3, mulai, kuat. Haleluya, amin. Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun Lazarus sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan amin. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Orang tanya lain, dia jawab lain. Kelihatannya memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya jawabannya bukan itu. Baik, saya tidak uraikan panjang lebar itu, saudara kekasih. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini yang dia mau ajarkan, sebuah pelajaran kehidupan yang diambil dari Lazarus, temannya yang dia kasihi itu, untuk diajarkan kepada orang percaya, termasuk kita yang hidup di zaman ini. Marta membuat kesalahan dengan menyalahkan Yesus karena tidak datang tepat waktu. Dan kemudian ia menunda kebangkitan Lazarus dengan berkata, ya dia akan bangkit untuk masa yang akan datang. Dia mati hari ini, tidak bisa dibangkitkan hari ini. Padahal Yesus mau bangkitnya kapan? Hari itu juga. Tapi Marta yang menunda kebangkitan Yesus. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan bisa sekonyong-konyong datang untuk menjemput saya dan saudara? Amin. Kita tidak akan pernah tahu kapan. Sekonyong-konyong Tuhan bisa datang. Waktunya kita tidak pernah tahu. Karena itu kita harus percaya bahwa bukan saja nanti saya mati akan dibangkitkan pada waktunya, tapi kita harus percaya bahwa sekonyong-konyong terjadi rapture, sekonyong-konyong Tuhan bisa datang di atas awan, kita ketemu dia, lalu kita melakukan atau memenuhi semua yang prosedur tentang kedatangan Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, Marta bilang, Tuhan jika engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Dengan kata lain, Tuhan engkau pergi tinggalkan orang yang engkau kasihi. Kalau engkau ada di sini, oh dia baru batuk sedikit, sudah sembuh. Di sini kita bisa pelajari bahwa Yesus mau mengajarkan kepada kita hari ini, bahwa secara fisik zaman itu memang dia jauh, dan dia harus datang untuk menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Tapi pelajaran kita hari ini, dimanapun Anda dan saya berada, kuasa Tuhan tersedia 24 jam. Saudaramu akan bangkit kembali, kata Yesus. Marta bilang, saya tahu bahwa dia akan bangkit kembali pada kebangkitan yang terakhir. Saudaraku yang kasih, inilah kefatalan iman kita yang tidak sinkron, tidak klik, karena tidak bersepakat dengan apa kata Tuhan. Saudara, mari kita mempercaya apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang saya katakan. Katakan demikian, mulai. Apa yang Tuhan katakan, say what God says.
Percaya apa yang Tuhan katakan. Dan katakan apa yang Tuhan katakan. Di dalam Yosua pasal 3, ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Jalan itu belum pernah kamu lalui. Jaraknya berapa ribu hasta? 2000 hasta. 2000 hasta itu melambangkan 2000 tahun setelah Yesus bangkit dari kematian. Berarti 2000 hasta itu bicara soal masa-masa di mana Yesus bangkit hari pertama, detik pertama itu sampai hari ini 7 Mei 2023 dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan 2000 hasta. Kita sedang hidup di zaman di mana Yesus dapat datang sekonyong-konyong dan kita tidak pernah tahu kapan itu bisa terjadi. Karena Yesus sudah masuk ke dalam kematian dan dia keluar dari kematian yang tidak pernah bisa terulang lagi. Atau dengan kata lain, tak mungkin Yesus dikalahkan lagi dengan kematian. Karena kematian telah dikalahkannya. Haleluya. Oke? Dan kali kita membaca ayat-ayat dalam perjanjian lama, kita tidak paham. Tapi sebenarnya itu sedang berbicara. Ada banyak perumpamaan dalam perjanjian lama bicara tentang pribadi Yesus. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yosua tadi ayat pasal 3 ayat 4, kita turun di bawah. Sekarang pasal 3 ayat 15 sampai 17. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sebak itu meluap. Dia tidak mengalir tapi meluap. Kita lihat uraian dalam ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Wow. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Wow. Jauh sekali. Di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Katakan Allahku dahsyat. Saudaraku yang kekasih, hebat Tuhan kita, bukan? Tetapi dia tidak kerja sendiri. Alkitab berkata, ketika pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya. Ketika para imam masuk di menara doa dan mereka mulai berkatakan, hari ini saya berdoa, Anda akan melihat. Jadi celupkan kaki di air itu bicara soal bagaimana kita masuk ke alam supernatural. Paling praktis alam supernatural itu adalah berdoa. Amin saudara. Yang mengerti bisa kasih kata amin yang luar biasa. Nah itu dia. Ya. Berdoa itu adalah cara masuk ke alam gaib. Kalau saudara mau kalahkan suanggi masuklah berdoa. Karena di berdoa para suanggi tahu orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa. Itu saya pakai kata yang sangat ekstrim. Karena kalau kita bilang suanggi, orang juga namanya saudara kekasih. Karena dia pakai suanggi, saudara kekasih. Jadi saudara lihat, masuk kaki, coba angkat kaki saudara katakan, masuk dalam alam gaib. Katakan, masuk dalam. Melalui apa saudara? Doa. Oke? Itu maknanya saudara kekasih. Waktu mereka berdoa, sungai itu mulai. Itu kalau ada menteri PUPR. Betul ya, menteri yang rambut-rambut putih itu ya, yang calon presiden, saudara, yang rambut menteri PUPR. Dia ada di bendungan ini makan uang berapa? Hanya imam yang bukan insinyur, imam yang tidak tahu ilmu semen, ilmu pasir, dia hanya taruh kaki saja. Jangan anggap enteng doa. Doa merubah sesuatu yang luar biasa. Amin. Saya bukan presiden, saya bukan ketua DPR.
saya bukan apa-apa, tapi dengan doa saya bisa rubah nasib bangsa ini. Gereja Tuhan, kita adalah perwakilan Allah di bumi ini. Jangan diskreditkan atau memperkecilkan keberadaan kita. Haleluya. Ayat yang ke-17. Tetapi para imam pengangkut tabur perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering. Haleluya. Di tengah-tengah apa? Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Mari saudara, kita saling mendukung di dalam doa. Amin saudara. Ingatkan orang-orang yang belum berdoa, datang berdoa. Yang sudah berdoa, tetaplah berdoa. Haleluya, amin. Kita setia, karena tidak ada cara lain kita bisa masuk ke alam supernatural. Kalau doa saja kita, orang Kupang bilang kalis, you know kalis? Liar. Anda tidak akan pernah bisa menikmati hal supernatural. You never. Anda tidak bisa mengalami malaikat membantu Anda kalau Anda sendiri tidak pernah berdoa. Karena malaikat bisa ada dalam doa-doa. Dan karena kita sudah terbiasa berdoa, doa menjadi gaya hidup kita, kita bisa mengalami hal supernatural kapan saja, di mana saja. Nah umat Tuhan, inilah peran di mana kesatuan di dalam sebuah pergerakan umat Tuhan. Para imam bersatu hati, bersepakat. Mereka tetap berdiri di sana mempertahankan. Dulu kan belum ada Facebook, kalau ada sekarang pasti langsung posting biar yang masih di belakang tuh bisa dengar dan cepat maju. Dan mereka tetap berdiri sampai semua. Nah saudara bisa bayangkan, sampai mereka bisa seberang sungai itu karena ada peran. Itulah sebabnya saudara kekasih, kita tidak boleh menganggap enteng orang yang berdoa. Dan kalau kita yang mau berdoa, jangan pernah berpikir bahwa itu kan hanya biasa-biasa saja. Saudaraku yang kasih, ketika kita berdoa, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang belum kita tahu, tapi ada saatnya pasti ada benefit yang saudara. Ingat, Tuhan selalu menjawab doa tepat pada waktunya. Semakin banyak berdoa, Anda akan melihat semakin banyak sejarah yang Anda akan ukir dalam hidup saudara. Pendoa adalah penulis sejarah di dunia ini. Haleluya. Umat Tuhan, Tuhan membuang semua air penghakiman sejak zaman Adam. Ini pemahaman yang berikut lagi. Ketika air itu menjadi kering dan meluap, maka sebenarnya bicara soal kematian Kristus yang sudah melenyapkan penghakiman sejak zaman Adam. Penghakiman itu apa? Yang berkata, saya belum cukup baik, saya belum cukup iman, saya belum cukup kudus, saya belum cukup benar, saya belum cukup layak. Akibatnya kita mau berkat, bahkan takut diberkati, dan tidaklah layak untuk merasa tidak layak untuk menerima berkat. Dan akibatnya kehidupan kita masih ada di dalam. Padahal penghakiman itu sudah dikalahkan. Haleluya. Ya, penghakiman sudah dijatuhkan atas tubuh Yesus di kayu salib. Di kayu salib dia sudah menyedot semua kutukan kita. Sampai penghakiman kita pun sudah dimasukkan ke dalam tubuh Yesus. Penghakiman tidak ada di depan kita. Penghakiman juga saudara yang kasih tidak ada di belakang kita. Hanya kemuliaan yang menaungi kita. Katakan amin. Umat Tuhan, jika jantung kita berhenti sekarang ini, mungkin kita tidak merasakan ada sesuatu apapun. Tapi saudaraku yang kasih, dalam roh kita yang mengalami kuasa kebangkitan sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Sungai Yordan itu meluap. Sungai Yordan meluap melambangkan kematian dan keluar ke seberang melambangkan tanah kebangkitan. Ketika kita masuk dalam pergumulan doa mempercayai Tuhan karena kuasa kebangkitan, maka kita lihat lagi sungai Yordan yang menjadi terbelah itu. Itu adalah sungai Yordan di mana bicara soal kematian Yesus bagi Yordan, tempat baptisan kematian hidup lama kita. Dibereskan di sana oleh Yesus, haleluya. Dalam kematiannya di sungai Yordan itu. Ketika kita membaca ayat ini,
Yesus waktu dia keluar dari kuburan itu, sebenarnya ibarat umat Tuhan yang masuk ke dalam air sungai Yordan dan mereka keluar. Kita telah diselesaikan kehidupan kita, kutukan, kegagalan, penghakiman umat manusia. Yesus sudah selesaikan ketika dia mati. Haleluya.